Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo skill di Isekai Haromeshi atau Campfire Cooking in Another World with Napsut skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika parti Mukoda sedang melakukan perburuan di hutan para dinosaurus. Para familiar nampak sangat puas setelah mereka mengalahkan para dinosaurus tersebut. Menurut Vel, melawan musuh yang tak takut menyerangnya sungguh sangat menyenangkan. Begitu juga dengan Pak Tuagon yang menganggap musuh kali ini cukup bagus dikarenakan mereka tidak takut untuk melawannya meskipun ia adalah seekor naga kuno. Bahkan Sui dan Dorachan pun tak mau kalah dan mereka pun membanggakan perlawanan dari monster yang mereka lawan. Kemudian Mukoda pun segera mengambil mayat dari semua monster tersebut yang terdiri dari Acrocanthosaurus, Giganotosaurus, T-Rex, Carcharodontosaurus, Carnotaurus, dan Velociraptor. Meskipun semua monster yang dikalahkan para familiarnya nampak mengenaskan, namun Mukoda masih tetap akan membawanya. Semakin dalam memasuki hutan, monster dinosaurus karnivora ini semakin banyak yang menyerang ke arah parti Mukoda. Bahkan saat ini Sui dan Dorachan sedang menghadapi monster T-Rex yang ada di depannya. Dalam benak Mukoda, dengan banyaknya dinosaurus karnivora di sini yang saling memangsa satu sama lain, kemungkinan reproduksi mereka cukup cepat dikarenakan untuk tetap menjaga spesiesnya. Setelah melewati hutan, parti Mukoda pun tiba di sebuah padang rumput yang sangat luas. Di depan mereka nampak seekor dinosaurus berleher panjang yang memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan Giganotosaurus pun yang dilawan Pak Tuagon nampak terlihat seperti anak kecil. Mukoda mengira bahwa dinosaurus berleher panjang ini adalah seekor herbivora seperti yang ada di dunianya. Namun, hal yang tak terduga pun terjadi tepat di depan matanya. Monster leher panjang ini segera meraih T-Rex dengan menggunakan mulutnya. Kemudian T-Rex itu pun segera dibanting ke tanah dan setelahnya monster leher panjang ini segera memakan T-Rex tersebut. Melihat pemandangan tersebut, Mukoda pun yang tak percaya mencoba bertanya kepada para familiarnya mengapa monster tersebut dapat memakan T-Rex. Dengan gampangnya Vel menjawab, mungkin monster ini memang menyukai daging. Kemudian Vel berkata, monster ini adalah monster terkuat yang ada di wilayah ini, baik di masa lalu maupun sampai sekarang. Seketika para familiar pun sangat bersemangat untuk melawan monster tersebut. Meskipun pergerakannya cukup lambat, monster ini segera bergerak ke arah parti Mukoda.
para familiar juga mulai bergerak untuk melawan monster tersebut. Dalam benak Mukoda, ia pun akhirnya paham mengenai kata originalitas yang dikatakan oleh Dewa Demiurge. Mendengar perkataan Mukoda, Dewa Demiurge pun menjawab, "Pada saat itu, aku menganggap bahwa itu terlihat keren. Monster ini memiliki ukuran yang sangat besar dan juga kuat." Kemudian Mukoda berkata, "Demiurge sama, apakah di tempat lain ada monster dinosaurus ini? Mengingat jika monster ini bisa keluar dan menyerang wilayah manusia, maka itu akan menjadi tragedi yang sangat mengerikan." Mendengar hal itu, Dewa Demiurge pun hanya bisa menjawab mungkin. Di sisi lain, para familiar telah berhasil mengalahkan 3 monster dinosaurus leher panjang tersebut. Vel berkata, di antara semua monster yang ada di sini, monster ini memiliki daging yang biasa saja. Pak Tuagon menimpalinya dan berkata, menurutku dagingnya memiliki tekstur yang sedikit keras dan rasa yang lumayan." Setelah itu, para familiar pun memutuskan untuk melakukan perburuan pada monster ini lagi. Benar saja, setelah selesai melakukan perburuan, total dari monster dinosaurus leher panjang yang berhasil mereka buru kini berjumlah 7 ekor. Setelah itu, Mukoda pun segera melakukan penilaian pada monster leher panjang ini. Monster ini bernama Supersaurus. Monster ini adalah monster endemik di wilayah ini. Ia diciptakan dengan meniru dinosaurus yang ada di bumi dengan ditambahi sifat karnivora dan juga ganas. Monster ini memiliki kulit yang paling keras di wilayah ini dan memiliki leher yang kuat. Dan monster ini dapat menyerang dengan melenturkan lehernya untuk membanting musuh-musuhnya. Dan yang lebih penting, monster ini kini telah dinyatakan punah. Melihat kata punah, ekspresi Mukoda pun segera menjadi marah, dan ia langsung menatap ke arah Vel dan Pak Tuagon. Dalam benak Mukoda, seharusnya Vel dan Pak Tuagon telah menyadari kepunahan dari monster Supersaurus ini, mengingat mereka memiliki skill penilaian juga. Segera Mukoda pun memarahi Vel dan Pak Tuagon. Melihat hal itu, Sui dan Dorachan pun masih merasa bingung mengapa Mukoda bisa memarahi Vel dan Pak Tuagon. Kemudian Mukoda menjelaskan kepada Sui dan Dorachan bahwa monster leher panjang ini sudah tidak ada di dunia ini. Setelah mendapat ceramah dari Mukoda, para familiar merasa bersalah dan segera meminta maaf. Meskipun mereka telah meminta maaf, namun Vel dan Pak Tuagon nyatanya masih tetap bersifat arogan bahwa mereka tak sepenuhnya merasa bersalah. Oleh sebab itu, Mukoda memutuskan akan memberikan mereka hukuman setibanya mereka tiba di ibu kota. Kemudian, parti Mukoda pun segera pergi dan membawa semua hasil buruannya dan meninggalkan kisah bahwa Supersaurus telah punah di dunia ini. Setelah beberapa waktu, akhirnya parti Mukoda pun segera mendarat di sekitar gerbang utama ibu kota. Namun rupanya di sana sudah ada Willem
yang telah menunggu kedatangan dari party Mukoda ini. Dengan sedikit kesal, Willem berkata, bukankah ia telah meminta Mukoda agar tak meninggalkan ibu kota lagi selama proses pembongkaran Leviathan? Dengan sedikit gugup, Mukoda pun beralasan bahwa para familiarnya lah yang telah menyeretnya untuk melakukan perburuan. Setelah meminta maaf, sebagai gantinya, Mukoda memberitahu Willem bahwa ia memiliki hasil buruan yang cukup menarik. Setelah itu, Mukoda pun menjelaskan kepada Willem mengenai lokasi berburu mereka beserta monster yang mendiaminya. Mendengar hal itu, ekspresi Willem pun langsung berubah menjadi pucat. Willem berkata, ada cerita anak-anak yang berjudul Petualangan Hayden. Cerita ini sangat terkenal di kalangan para anak-anak dikarenakan isi di dalamnya berisi kisah-kisah heroik yang bahkan seperti kisah di alam mimpi. Para monster dan tumbuhan yang ada di dalam cerita ini memiliki kesamaan dengan cerita yang kau katakan. Awalnya, kupikir itu adalah cerita hayalan yang ditujukan untuk anak-anak. Namun, setelah mendengar ceritamu, aku pun tahu bahwa tempat tersebut memang ada di dunia ini. Kemudian, Willem memutuskan akan memeriksa cerita dan monster yang dibawa Mukoda bersama para tetua guild. Dan segera mereka semua pun pergi menuju ke guild petualang ibu kota. Sesampainya di sana, Willem pun segera menjelaskan semuanya kepada para tetua guild. Mendengar hal itu, ekspresi para tetua guild pun berubah menjadi terkejut. Kemudian, party Mukoda pun segera dibawa untuk masuk ke dalam gudang guild petualang. Sebenarnya, sebentar lagi pembongkaran Leviathan akan segera selesai. Namun, Mukoda malah membawa beban kembali kepada guild petualang. Dalam benak Mukoda, meskipun ia enggan bertemu Elren, namun ada hal yang lebih penting daripada keberadaan Elren. Dan benar saja, ketika melihat Mukoda, Elren yang sedang melakukan pembongkaran Leviathan segera meninggalkannya untuk mengikuti party Mukoda. Untungnya, di sisi Mukoda ada Moria yang akan menjauhkan Elren agar tak mendekati para familiar naganya. Setelah itu, Mukoda pun segera mengeluarkan monster dinosaurus dari dalam item boxnya. Melihat monster yang dikeluarkan oleh Mukoda, semua orang pun hanya bisa diam terpaku. Setelah beberapa saat, tetua guild pun berkata, apakah ini selanjutnya setelah Leviathan? Party mereka terus membawa masalah satu demi satu. Meskipun para tetua guild merasa khawatir, namun di sisi lain, Elren yang sangat takjub dengan monster yang dibawa Mukoda, ia pun bertanya, apakah ini adalah spesies naga baru? Setelah itu, Elren pun menerobos semua orang untuk mendekat dan mengamati monster dinosaurus ini. Mukoda berkata bahwa monster ini bukanlah ras naga, melainkan dinosaurus. Kemudian, Elren pun mendekat ke arah monster T-Rex yang ia anggap mirip dengan naga bumi. Setelah melakukan pengamatan,
Alran berkata, meskipun seolah mirip dengan naga bumi, namun monster ini memiliki permukaan kulit serta gigi yang sangat berbeda. Melihat tingkah Alran, Moria pun segera menandangnya dengan sangat keras. Melihat hal itu, Bram pun mengeluh dengan kelakuan Alran. Setelah itu, Bram pun memutuskan untuk membeli monster yang diburu Mukoda. Bram berkata bahwa mereka tak bisa untuk tidak membeli monster ini, dikarenakan ini bisa dijadikan sebuah bukti bahwa tempat di cerita petualangan Hayden itu benar-benar ada. Setelah itu, Bram pun memutuskan untuk melakukan pembongkaran pada monster ini untuk diurus Alran. Mendengar hal itu, Alran pun merasa senang dan menganggap Mukoda sebagai teman dekatnya. Hal ini dikarenakan setiap Mukoda melakukan perburuan, ia akan membawa seekor monster yang sangat ia sukai. Namun di sisi lain, Mukoda malah merasa jijik dengan perkataan Alran. Kemudian, Mukoda pun berkata bahwa untuk pembongkaran monster Supersaurus, pisau Adamantite saja tidak bisa untuk menggoresnya. Hal ini dikarenakan Supersaurus memiliki kulit yang sangat keras dan bahkan dapat mengunyah Adamantite dengan sangat mudah. Mendengar hal itu, tatapan semua orang pun berubah menjadi terkejut. Vel berkata, mungkin monster ini dapat dibongkar dengan menggunakan pedang ajaib. Meskipun menggunakan material yang sama, yaitu Adamantite, namun pedang ajaib memiliki kekuatan sihir di dalamnya. Mendengar hal itu, Bram pun memutuskan untuk menyewa pedang ajaib Kaladbok milik Mukoda untuk beberapa hari dengan harga 800 koin emas. Sambil menepuk punggung Willem, Bram berkata, "Aku mengerti, kau telah mengalami kesulitan sampai sekarang." Mendengar hal itu, Willem pun hanya bisa meratapi kesedihannya. Di sisi lain, Alran sangat bahagia dan bersenang-senang dengan suara anehnya. Para familiar berkata bahwa mereka juga menginginkan daging dari monster Supersaurus ini untuk mereka makan. Mukoda meminta Alran agar ia bisa membongkar satu Supersaurus untuk kebutuhan para familiarnya. Alran berjanji akan melakukan pembongkaran Supersaurus dalam waktu 1 hari saja. Sesampainya di rumah, para familiar yang merasa lapar segera meminta Mukoda untuk memasak makanan mereka. Dalam benak Mukoda, ia akan memberikan para familiarnya hukuman atas perbuatan mereka yang telah membuat punah monster Supersaurus. Mukoda memutuskan akan membuat sebuah hidangan dari bahan sayuran dengan sedikit daging. Setelah beberapa saat, akhirnya semuanya pun telah matang. Segera Mukoda pun menyajikannya untuk para familiarnya. Namun, ketika melihat hal itu, para familiar hanya bisa terdiam bingung. Para familiar seakan tak percaya dengan makanan yang ada di depan mereka. Namun, Mukoda berkata bahwa ini adalah hukuman yang harus mereka terima. Sebenarnya, Mukoda sedikit kasihan ketika melihat Sui. Namun, ia tetap teguh
pada pendiriannya agar Sui dapat belajar dari situasi ini. Awalnya, Vel meminta makanan yang seperti milik Mukoda. Namun, setelah ditunjukkan bahwa makanan yang dimakan Mukoda adalah sayuran juga, Vel pun hanya bisa terdiam. Setelah itu, para familiar pun segera memakan makanan tersebut dengan putus asanya. Keesokan harinya, akhirnya sarapan yang diberikan oleh Mukoda bukan sayuran lagi, melainkan sebuah daging. Meskipun bukan daging yang bagus, yaitu hanya daging babi saja, namun para familiar nampak cukup diam dan membuat Mukoda menjadi heran. Sebelumnya, para familiar telah meminta maaf dan tak akan mengulangi perbuatannya. Dan bahkan, Vel dan Pak Tuagon berjanji akan memastikan terlebih dahulu keadaan sekitar sebelum mereka melakukan perburuan. Mereka nampak sudah menyesali semua perbuatan mereka. Sampai-sampai Sui yang imut saja sampai merasa sedih ketika tak bisa memakan daging. Setelah selesai sarapan, party Mukoda segera pergi ke kuil petualang ibu kota untuk menanggapi panggilan dari Bram. Bram berkata bahwa ia ingin menanyai Mukoda lebih lanjut mengenai tempat dari monster dinosaurus ini. Sesampainya di sana, Mukoda disambut oleh Bram dan juga Willem yang telah menunggu mereka. Setelah itu, Mukoda pun berkata mengenai lokasi monster dinosaurus ini yang terletak di sebuah gunung yang bernama Jetva. Gunung Jetva ini adalah sebuah gunung yang suhunya sangat dingin sepanjang tahun. Bahkan para petualang tingkat tinggi pun jarang ada yang menginjakan kaki di wilayah ini. Dan juga gunung ini terletak di antara dua negara, yaitu negara Leisehel dan juga Klasen. Mukoda berkata bahwa dinosaurus yang bernama Supersaurus saat ini sudah menjadi punah. Monster ini hanya berjumlah 7 ekor saja dan semuanya telah dihabisi oleh para familiar. Mendengar hal itu, Bram dan Willem pun hanya bisa terdiam kaku. Menurut Bram, jeroan dari monster Supersaurus ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun tak seefektif jeroan milik naga, namun hal ini masih perlu dilakukan penelitian kembali untuk khasiat yang lainnya. Dan oleh sebab itu, Guild Petualang meminjamkan Elrond sebuah alat magic yang dapat melakukan penilaian pada bagian-bagian monster tersebut. Apalagi di ibu kota ini terdapat banyak alkemis yang sangat tertarik dengan bahan-bahan seperti ini. Sebenarnya Bram ingin membeli monster ini, namun dikarenakan keterbatasan anggaran dan juga ada prioritas pada Leviathan, maka Bram hanya bisa merelakannya. Namun Mukoda berkata bahwa ia masih memiliki 5 ekor lagi dan saat ini Bram bisa membelinya dari Mukoda. Setelah urusan di guild selesai, Mukoda pun segera pergi untuk mampir ke gudang guild petualang. Di sana nampak ada Moria dan Elrond yang sedang melakukan pembongkaran. Elrond menyerahkan material Leviathan kepada Mukoda.
Awalnya, Alren sedikit enggan untuk melepaskan taring dari Leviathan. Namun, Mukoda berjanji Alren dapat membelinya jika ia sudah memiliki uang. Mendengar hal itu, Alren pun nampak bersemangat untuk mengumpulkan uang tersebut. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo Skill The Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.